Intinya bahagia itu sebenarnya kita yang ciptakan, karena bahagia itu berasal dari hati kita, dari diri kita, bagaimana kita bisa mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah, sehingga dalam keadaan apapun kita harus merasakan bahwa ini adalah sebuah kenikmatan, sesuatu yang bisa menjadikan kita bahagia. Semakin tentram, semakin bahagia, dan kita wujudkan dengan bentuk syukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang diberikan dalam rumah tangga kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Firdaus. Di samping saya sudah ada Bu Nyai Nur Maslahah. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Pada kesempatan kali ini saya akan bertanya tentang seputar perjalanan Abah dan Ibu di spesial hari anniversary pernikahan ke-27 ini. Pasti teman-teman udah gak sabar kan? Mari kita tanya-tanya langsung kepada beliau. Gimana awal Ibu bisa bertemu sama Abah? Wah, harus buka memori nih. Ya, alhamdulillah dalam tradisi keluarga kami, khususnya anak perempuan itu memang rata-rata ya dijodohkan, termasuk kami. Kami dijodohkan oleh saudara, dan alhamdulillah yang awalnya membuka percakapan dengan orang tua tentang perjodohan ini adalah mas saya almarhum Kiai Haji Komarius Soleh. Dan alhamdulillah melalui awal percakapan itu keluarga menyetujui, dan memang pada waktu itu belum ada sosial media ya seperti sekarang, belum ada WA dan sebagainya, sehingga kami memang tidak pernah berkomunikasi, dan ini menjadi sesuatu yang luar biasa karena kami betul-betul bisa melihat, bisa bertemu dengan beliau. Kalau bahasa orang Jawa sak dedeke itu setelah kita sah. Ketika beliau masuk ke rumah setelah akad nikah di masjid, beliau masuk ke rumah untuk memberikan mas kawin pada kami, pada saya pada waktu itu. Sehingga ini adalah awal di mana kami dipertemukan dan langsung sudah menjadi suami dan istri itu. Oh, jadi pada zaman dulu itu nggak ada PDKT atau pacaran-pacaran gitu Bu? Oh, enggak ada. Jangankan telepon, kita mau kirim surat saja sudah bingung. Ini surat mau disampaikan lewat siapa? Jadi memang betul-betul pada zaman dulu itu kita membahasakan pacaran setelah menikah. Wah, ini lebih asyik. Berarti yang menjodohkan jenengan dengan Abah itu langsung almarhum Kiai Haji Komarius Soleh, pendiri Pondok Pesantren Nurul Quran. Ya, alhamdulillah kebetulan beliau berdua itu teman seangkatan di Madrasatul Quran. Ya, boleh dikatalah teman makan bersama, tidur bersama. Dan sebenarnya Pak Jumali itu dulu sering juga bermain ke sini bersama teman-teman. Cuma ya karena kita nggak tahu bahwa itu nanti jodoh kita, ya biasa-biasa saja. Seperti teman-teman almarhum, teman-teman Kiai Haji Komarius Soleh yang lain, ketika main-main ke sini ya biasa. Nah, setelah kita resmi menjadi suami istri, itu bisa menjadi cerita bagi kami. Pak Jumali bilang, saya dulu loh sering main ke sini, tapi sampean masih kecil. Jadi ini menjadi menjadi sebuah cerita yang sangat indah. Karena jodoh memang betul-betul takdir dari Allah. Kita nggak akan tahu meskipun kita sering bertemu, tetapi karena kita nggak tahu bahwa itu nanti jodoh kita, ya biasa saja. Dan ini betul-betul menjadi sesuatu yang indah bagi kami. Masya Allah, romantis banget ya Bu ya. Lanjut pertanyaan kedua. Setelah memutuskan hidup bersama, kira-kira adakah momen yang menyenangkan atau momen yang Ibu anggap spesial waktu bersama Abah? Ya, bagi kami momen spesial itu ya sepanjang waktu.
Karena ketika kita sudah memutuskan untuk menikah, untuk bersatu, intinya menikah itu kan dua hati harus bisa klik jadi satu. Dua karakter yang berbeda. Nah, di situ kita nanti akan belajar untuk menyatukan. Sehingga di setiap apapun bagi kami adalah sebuah momen yang sangat spesial. Sepanjang kita berjalan bersama, sepanjang kita bisa saling memahami satu dengan yang lain, bagi kami setiap hari, setiap waktu adalah momen yang sangat berharga di dalam membina rumah tangga. Oh, berarti momen spesial abah dan ibu itu sepanjang waktu ya? Masya Allah. Lanjut pertanyaan ketiga. Di dalam kehidupan kan sudah pasti kita pernah merasakan yang namanya lika-liku kehidupan. Di antaranya sedih dan senang. Adakah kesedihan yang bisa diambil pelajaran dari setiap masalah yang datang? Ya, dalam membina rumah tangga, namanya suka dan duka itu pasti ada. Nah, di sini ketika kita menghadapi sebuah masalah atau kesedihan yang kita rasakan, di sini pentingnya kita saling memberikan support. Kita saling bisa memberikan semangat dari salah satu pasangan tersebut, sehingga ketika kita sedang menghadapi masalah, ketika kita sedang menghadapi kesedihan, seakan-akan kita itu bisa dengan cepat untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Karena saling memberikan support. Karena bagi kami, support yang paling istimewa adalah dari pasangan kita. Karena dalam rumah tangga setiap ada masalah, setiap ada sesuatu hal yang kurang menyenangkan, kita tidak boleh memendam sendiri. Karena kita harus ada seseorang yang bisa membantu kita, yang bisa membesarkan hati kita, sehingga bagi kami di setiap ada permasalahan, di setiap ada kesedihan, disitulah momen di mana kita itu belajar untuk berpikiran secara dewasa. Karena mendewasakan pemikiran itu bukan hal yang mudah, sehingga dari masalah yang kita hadapi bisa diambil pelajaran bahwa dari situlah kita akan didewasakan oleh masalah yang bisa kita selesaikan dengan baik. Oh, berarti di dalam hubungan itu sangat penting kita saling support ya? Ya, pastinya seperti itu. Karena dalam rumah tangga itu kan kita dua karakter yang harus dijadikan satu. Nah, di situ ketika kita sudah ada ikatan suami istri, itu menjadi sesuatu yang istimewa jika ada support dari pasangan kita. Nah, dari situ kita juga nanti akan merasa bahwa oh ternyata masalah itu bisa diselesaikan. Nah, karena ada support dari pasangan yang sangat istimewa tersebut. Paham teman-teman? Jadi kalau kita ingin langgeng dalam suatu hubungan, kita harus saling support kepada pasangan seperti yang dikatakan oleh Bu Nyai Nur tadi. Lanjut pertanyaan keempat. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu seberapa penting alasan diadakannya tasyakuran pernikahan setiap tahunnya. Tolong jenengan jelaskan. Alasan kami untuk mengadakan acara tasyakuran di setiap tahun adalah diantaranya wujud rasa syukur kita kepada Allah diberikan pasangan dan dijadikan rumah tangga kita itu menjadi rumah tangga yang benar-benar tentram dan damai. Selain itu, kita juga ingin mengingat kembali sudah berapa lama kita ini bersama. Nah, itu menjadi alasan bagi kami. Karena apa? Karena dari tahun ke tahun saya itu merasakan ada hal-hal yang alhamdulillah menjadi lebih baik. Misalkan, kalau dulu di awal-awal pernikahan kita masih sama-sama muda. Kita masih usia itu saya masih di bawah 25. Sehingga masih banyak hal yang saya rasa itu intinya masih mengedepankan ego. Sehingga masih sering terjadi ketidakcocokan dalam komunikasi dan sebagainya. Tapi semakin lama, semakin hari saya rasakan hal-hal seperti itu sudah mulai
hilang dengan sendirinya seiring dengan berjalannya waktu. Maka dari itu dengan mengadakan acara tasyakuran termasuk diantaranya kami ingin terus mengingat berapa lama kita bersama, sehingga ada hal-hal yang mungkin kurang baik di tahun-tahun kemarin kita akan perbaiki di tahun-tahun berikutnya. Sehingga saya rasakan sendiri dan alhamdulillah di tahun-tahun terakhir ini kita sudah sudah sama-sama saling memahami. Di setiap ada hal-hal yang misalkan kurang berkenan di antara satu dengan yang lain, kita sudah saling memahami sehingga pasti ada yang mengalah di antara kami. Dan ini menjadi sesuatu yang bisa menjadikan kami ini merasa semakin hari semakin tentram, semakin bahagia, dan kita wujudkan dengan bentuk syukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang diberikan dalam rumah tangga kami. Oh, berarti alasan diadakannya tasyakuran pernikahan itu tak lain untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, benar. Lanjut pertanyaan yang terakhir. Mungkin ini juga sering dirasakan oleh teman-teman dan para alumni, melihat ibu yang seolah-olah tak pernah merasakan sedih. Nah, yang saya tanyakan ialah bagaimana ibu menyingkapi hal tersebut, dan tolong kasih tips-tips atau masukan agar hubungan keluarga bisa langgeng dan selalu terus bahagia seperti ibu. Nah, mengapa orang lain itu melihat kita itu seolah-olah kita itu selalu bahagia? Karena prinsip kita bahwa bersyukur itu akan membuat kita bahagia. Karena apa? Karena saya sering diingatkan atau diberikan masukan oleh suami, misalkan kita memiliki sesuatu dan tidak, itu jangan terlalu misalkan begini, ketika kita sedang memiliki sesuatu, jangan kita kelihatan berfoya-foya. Tapi ketika kita tidak memiliki sesuatu, jangan kita mengeluh atau sambat. Nah, karena dua hal ini akan bisa menjadikan kita itu bahasanya itu stabil. Artinya kita itu meskipun kita tidak punya, kita bisa menyembunyikan apa yang sedang kita rasakan dari apa yang kita tidak miliki tersebut. Seandainya kita sedang senang, kita sedang memiliki sesuatu, kita tidak boleh yang sifatnya itu euforia. Kita terlalu bersenang-senang atau berfoya-foya. Sehingga karena hal ini kita itu selalu merasa bahagia, stabil. Jadi menghadapi apa yang sedang kita rasakan itu seolah-olah orang lain itu melihat kita itu ya seperti ini, biasa-biasa saja. Tidak kelihatan yang ketika kita memiliki sesuatu berfoya-foya, kita tidak memiliki bersedih ataupun mengeluh. Nah, dari prinsip ini mungkin bisa dijadikan tips agar supaya dalam membina rumah tangga itu kita bisa dalam keadaan yang standar, stabil. Jadi tidak foya-foya dan juga tidak sambat. Karena dalam kehidupan kita kan juga nggak tentu ya. Terkadang kita ada lebihnya, terkadang kita ada kurangnya. Jadi ketika kita ada sesuatu yang lebih, kita tidak memperlihatkan bahwa kita ini sedang ada atau lebih. Ketika kita tidak memiliki atau kekurangan, kita juga tidak memperlihatkan bahwa kita sedang merasakan sesuatu yang sebenarnya jika diungkapkan itu menjadi sesuatu yang sifatnya mengeluh atau sambat. Nah, ini maka intinya bahagia itu sebenarnya kita yang ciptakan, karena bahagia itu berasal dari hati kita, dari diri kita, bagaimana kita bisa mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah, sehingga dalam keadaan apapun kita harus merasakan bahwa ini adalah sebuah kenikmatan, sesuatu yang bisa menjadikan kita bahagia. Oh, jadi kunci kebahagiaan itu terletak pada cara kita untuk mensyukuri nikmat Allah. Iya, pastinya seperti itu, karena bersyukur akan membuat kita bahagia. Gimana teman-teman? Pasti sudah terobatikan rasa penasaran kita mengapa diadakan tasyakuran pernikahan setiap tahunnya? Atau adakah
pelajaran yang bisa kita ambil dari penuturan Bu Nyai Nur tadi, saya kira itu sudah lebih dari cukup. Mungkin lain waktu bisa ditambah. Dan tidak lupa terima kasih kepada Bu Nyai Nur yang telah menemani kita untuk memberikan informasi, masukan atau motivasi kepada kita semua. Saya berharap pada momen anniversary pernikahan ke-27 ini semoga bertambah barokah kepada keluarga ibu dan abah bersama hingga menua bersama dan disatukan di dalam surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Sekian, saya Muhammad Ridwan Firdaus pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.